Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. 1. Agil Puji Arianto. 2. Saya sendiri Arif Kurniadi. 3. Hikmal Atma. 4. Rizky Jasmine Permana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas pembuatan basis data aplikasi perpustakaan. Tema basis data aplikasi yaitu perpustakaan. Nama basis data yang akan digunakan adalah data_purpose. Menentukan entitas atau tabel. 1. Petugas, 2 anggota, 3 rak, 4 kategori, 5 buku, 6 peminjaman, 7 pengembalian. Kita langsung saja masuk ke praktikum. Yang pertama-tama kita membuka aplikasi SEM untuk masuk ke MariaDB. Setelah masuk ke MariaDB, 5. Buat database bernama data_purpose. Gunakan perintah create database data_purpose. Pastikan database dengan nama data_purpose belum dibuat sebelumnya. Bisa dicek dengan perintah show database. Berikut adalah sintaks dari pembuatan database data_purpose. Nomor 6. Gunakan database yang sudah dibuat dengan perintah use data_purpose. Buat tabel petugas beserta atributnya dengan perintah seperti berikut. Create databel petugas, kurung buka, lalu enter, ID petugas, integer 10, primary key, username, varchar 25, password varchar 25, nama varchar 50, jenis kelamin char 1, nomor telepon varchar 15. Lalu alamat teks, lalu enter, kurung tutup, dan gunakan titik koma untuk mengakhiri pembuatan tabel petugas. Nomor 8. Cek detail tabel petugas dengan perintah teks petugas. Dalam perintah teks petugas akan menampilkan detail dari tabel petugas. 9. Buat tabel anggota beserta atributnya dengan perintah seperti berikut. Create tabel anggota, kurung buka, lalu enter, ID anggota, integer 10, primary key, enter, nama varchar 50, jenis kelamin char 1, nomor telepon varchar 15, lalu enter, alamat teks, kurung tutup, dan gunakan titik koma untuk mengakhiri pembuatan tabel anggota. Cek detail tabel anggota dengan perintah teks anggota. Dalam perintah teks anggota akan memunculkan detail dari tabel anggota yang kita buat tadi. 11. Buat tabel rak beserta atributnya dengan perintah seperti berikut. Create tabel rak, kurung buka, enter, ID rak integer 10, primary key, nama rak varchar 50, lokasi rak varchar 50, kurung tutup, dan titik koma. 12. Cek detail tabel rak dengan perintah teks rak. 13. Buat tabel kategori beserta atributnya dengan perintah seperti berikut. Create tabel kategori, kurung buka, lalu enter, ID kategori integer 10, primary key, nama kategori varchar 50, ID rak integer 10. 14. Tambahkan foreign key pada tabel kategori seperti berikut. Alter table kategori, lalu enter, add foreign key dalam kurung ID rak, lalu enter, preferences rak dalam kurung ID rak, dan gunakan titik koma untuk mengakhiri. 15. Cek detail tabel kategori dengan perintah teks kategori. 16. Buat tabel buku beserta atributnya dengan perintah seperti berikut. Create tabel buku, kurung buka, enter, ID buku integer 10, primary key, judul buku varchar 100, pengarang varchar 50, penerbit varchar 50, tahun terbit char 4, stok integer, stok int, stok integer 10, ID kategori integer 10. 17. Tambahkan foreign key pada tabel buku seperti berikut. Alter tabel buku, add foreign key, ID kategori, references kategori dalam kurung ID kategori. Cek detail tabel buku dengan perintah teks buku yang akan menampilkan detail dari tabel buku.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Atma. Yang ke-19, buat tabel peminjaman beserta atributnya dengan perintah seperti berikut. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Terus selanjutnya adalah nomor 20. Buat tabel peminjaman beserta atributnya dengan perintah berikut. Ke-20, tambahkan foreign gain ke tabel peminjaman seperti berikut. Cek detail tabel peminjaman dengan perintah DEX peminjaman. 22, buat tabel pengembalian beserta atributnya dengan perintah seperti berikut. Yang selanjutnya, tambah foreign gain pada tabel pengembalian seperti berikut. Cek detail tabel pengembalian dengan perintah DEX pengembalian. Bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Di sini semua tabel sudah dibuat. Selanjutnya kita tinggal memasukkan sampel data ke dalam semua tabel tersebut. Untuk melihat tabel yang sudah dibuat, masukkan pindah, masukkan syntax show table. Selanjutnya adalah masukkan data ke tabel petugas. Lihat isi dari tabel petugas dengan memasukkan perintah select bintang from petugas. Masukkan data ke tabel anggota berupa 1 dan bisa dilihat gambar di bawah ini. Ke-29, lihat isi dari tabel anggota dengan memasukkan perintah select bintang from anggota. Yang selanjutnya dibacakan oleh Rizky Jasmine. Ya, selanjutnya nomor 30 adalah masukkan data ke tabel rak. Gunakan perintah insert into rak values. Kemudian masukkanlah value yang akan dimasukkan ke dalam tabel rak. Selanjutnya nomor 31, lihat isi dari tabel rak dengan memasukkan perintah select bintang from rak. Titik koma. Nomor 32, masukkan data ke tabel kategori dengan perintah insert into kategori values, kemudian masukkan data-data yang akan dimasukkan ke tabel kategori. 33, lihat isi dari tabel kategori dengan memasukkan perintah select bintang from kategori. Maka bisa dilihat akan menampilkan isi dari tabel kategori. Nomor 34, masukkan data ke tabel buku. Gunakan perintah insert into buku values dan masukkan data yang akan dimasukkan ke tabel buku. Nomor 35, lihat isi dari tabel buku dengan memasukkan perintah select bintang from buku. Bisa diperhatikan bahwa akan muncul tabel berisi data dari tabel buku. 36, masukkan data ke tabel peminjaman. Menggunakan perintah insert into peminjaman values dan data yang akan dimasukkan. Nomor 37, lihat isi dari tabel peminjaman dengan memasukkan perintah select bintang from peminjaman. Nomor 38, masukkan data ke tabel pengembalian dengan perintah insert into pengembalian. Nomor 39, lihat isi dari tabel pengembalian dengan memasukkan perintah select bintang from pengembalian. Nomor 40, untuk melihat diagram relasi tabel, silakan buka phpMyAdmin melalui browser dan masuk ke URL http localhost phpMyAdmin. Kemudian di kolom sebelah kiri, pilih database yang tadi sudah dibuat, yaitu data perpus. Setelah itu, pilih menu designer seperti pada gambar berikut. Maka akan muncul diagram relasi tabel seperti gambar berikut. Bisa diperhatikan di gambar tersebut ada tabel anggota, pengembalian, peminjaman, buku, petugas, rak, dan kategori. Tabel anggota berhubungan dengan tabel pengembalian dan peminjaman. Kemudian tabel pengembalian dan peminjaman terhubung dengan tabel buku, di mana tabel buku di situ sebagai ID buku sebagai primary key
Dan di dalam pengembalian dan tabel peminjaman ada ID buku yang berperan sebagai Forward Sky. Kemudian tabel petugas juga terhubung dengan tabel pengembalian dan tabel peminjaman. Selanjutnya di tabel buku juga terhubung dengan tabel kategori, dan tabel kategori juga terhubung dengan tabel rak. Setelah melakukan praktek-praktek tersebut, basis data database untuk aplikasi perpustakaan sudah berhasil dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.